Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine. And you? Selamat pagi, anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, bertemu lagi dengan Wilma dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih tentang pembahasan tentang to be. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang membuat kalimat menggunakan to be. Nah, yang kita pelajari minggu lalu itu adalah bentuk dari affirmative form atau kalimat statement ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang negative and interrogative sentence. Kalimat yang berbentuk negatif dan kalimat tanya. Ya. Interrogative sentence itu adalah kalimat tanya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar membuat kalimat in negative form and interrogative form. Yang pertama, kita akan membahas tentang negative sentence. Nah, coba perhatikan untuk negative form itu nanti terdiri dari subject, kemudian diikuti dengan to be plus not, kemudian diikuti dengan complement. Nah, masih ingat ya, to be untuk masing-masing subjek, I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, untuk negative form nanti kalian hanya perlu memberikan not setelah to be. Nih, perhatikan tabel yang ada di sini. Untuk subjek I, khusus untuk I, ya, to be-nya adalah am. Jadi setelah am hanya perlu diberi not. I'm not smart. Seperti itu. Kemudian untuk subjek you, they, dan we, to be yang kalian pakai adalah are. Diberi not setelahnya menjadi aren't. Kemudian untuk subjek she, he, dan it, itu to be-nya adalah is, dan diberi not setelahnya menjadi isn't. She, he, it, isn't. You, they, we, aren't. I am not. Nah, perhatikan catatan yang ada di sini. Isn't itu adalah bentuk pendek dari is not. Sedangkan aren't adalah bentuk pendek dari are not. Jadi boleh kalian menulis is not atau boleh menulis are not, dan juga boleh disingkat menjadi isn't atau aren't. Tapi khusus am tidak bisa ya. Am harus tetap I am not ya. Untuk I khusus harus tetap I am not. Kalau yang dua, yang are dan is boleh disingkat menjadi aren't dan boleh disingkat menjadi isn't. Paham sampai di sini? Perhatikan contoh yang ada di sini. I am a pretty girl. Jika dirubah ke dalam negative form menjadi I am not a pretty girl. Ya, jadi I'm a pretty girl menjadi I am not a pretty girl. Contoh yang kedua, Nisa is a smart girl. Maka bentuk negatifnya menjadi Nisa is not a smart girl atau Nisa isn't a smart girl. Begitu ya. Jadi setelah Nisa boleh is not atau boleh isn't. Contoh selanjutnya, we are hungry. Kalimat negatifnya menjadi we are not hungry atau we aren't hungry. Hungry, kita lapar. We are not hungry, kita tidak lapar. Nah, jadi kalian boleh menulis we are not atau we aren't. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan ke interrogative sentence atau kalimat tanya.
Coba kalian perhatikan contoh dialog yang ada di sini. Yang pertama, Bayu, are you a student? And, yes, I am. No, I'm not. Contoh dialog yang kedua. Lina, is she a nurse? And, yes, she is. No, she isn't. Contoh dialog yang ketiga. Bayu, are they doctors? And, yes, they are. No, they aren't. Coba kalian perhatikan, tiap dialog ini ada dua bentuk jawaban ya. Nah, perhatikan di sini. Ada yang menjawab yes dan juga no. Nah, kemudian di sini ada kata I am dan di sini ada kata I am not. Kenapa? Kenapa di sini I? Perhatikan ya anak-anak. Khusus jika dalam kalimat yang ditanya adalah you, maka jawabannya adalah I. Apakah kamu seorang siswa? Iya, aku seorang siswa. Yes, I am. Kalau bukan, no, I'm not. Gitu ya. Jadi jawabannya singkat gini aja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya jawaban singkat. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Nah, kamu hanya perlu menjawabnya dengan yes or no. Kalau yes, yes I am. Kalau no, no, I'm not. Sama dengan contoh yang kedua. Is she a nurse? Perhatikan di sini subjeknya adalah she, ya. Subjeknya she. Maka di sini jawabannya menjadi yes she is atau no she isn't. Nah, jadi setelah yes atau no itu diikuti dengan subjek yang ada pada kalimat tanyanya. Is she a nurse? Apakah dia itu seorang perawat? Kalau iya, yes, she is. Kalau bukan, no, she isn't. Gitu ya. Jadi setelah yes diberi to be-nya, subjek dan to be ya, diberi subjek dan to be. Ini namanya jawaban singkat. Yes, she is. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Are they doctor? Yes, they are. No, they aren't. Di sini subjeknya adalah they dan to be-nya adalah are. Maka yes, setelah yes adalah yes, they are. Jadi yes-nya diikuti dengan they dan to be-nya are. Kalau no, berarti they aren't. No. They kemudian aren't. Kalau setelah no berarti setelah to be itu juga setelah subjek berarti bentuknya yang to be negatif. Ya, nah, untuk lebih bisa memahami bentuknya, mari kalian pelajari. Nah, jadi kalimat semacam ini dinamakan dengan yes no questions. Bentuk pertanyaan yang diawali dengan to be yaitu am, are, atau is disebut dengan yes no question, yaitu bentuk pertanyaan yang harus dijawab dengan yes atau no. Lah bagaimana bentuk jawaban tersebut? Untuk bentuk jawaban yes, jika jawaban pertanyaan adalah yes, maka diikuti dengan to be sesuai dengan subjeknya. Contoh, yes, I am. Yes, we are. Yes, she is. Yes, it is. Ya, jadi perhatikan di sini strukturnya. Setelah yes, itu adalah diikuti dengan subjeknya, kemudian to be-nya. Nih, yes, subjeknya they, to be-nya are. Hanya to be ya. Yes, subjek, to be. Yes, they are. Ini untuk jawaban yes. Untuk bentuk jawaban no, jika jawaban pertanyaan adalah no, maka diikuti dengan to be plus not. Ya. Untuk jawaban no, maka diikuti dengan to be plus not. No, diikuti subjek, kemudian diikuti dengan bentuk to be plus not. I am not, isn't, atau aren't.
Nah, contoh yang ada di sini. No, she isn't. Di sini no, subjeknya adalah she, dan to be-nya adalah is. Ditambahin not menjadi isn't. No, she isn't. Diingat-ingat ya. Jika bentuk jawabannya adalah no, jawabannya no adalah maka harus diikuti dengan to be not ya. To be plus not. Contoh. No, they aren't. No, he isn't. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, jika sudah, kita akan berlatih melengkapi kalimat. Complete the sentence using correct to be in negative form. Nah, ini kita akan mengisi kalimat ini dalam bentuk negatif. Contoh kalimat yang pertama. I a postman. I to be-nya apa? Am. Kemudian jika negative form berarti ditambah not menjadi I'm not a postman. Kalimat yang kedua. She a diligent student. She to be-nya adalah is. Ditambah not menjadi isn't. She isn't a diligent student. Nomor 3. They a student. They to be adalah are. Ditambah dengan not menjadi aren't. They aren't a student. Nomor 4. Dimas sleepy. Dimas to be-nya adalah is. Ditambah not menjadi isn't. Dimas isn't sleepy. Nomor 5. It a cat. It to be-nya adalah is. Ditambah not menjadi isn't. It isn't a cat. Itu bukanlah kucing. Bagaimana, sudah dipahami cara melengkapi kalimat menggunakan to be dalam bentuk negative form? Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan contoh soal dalam bentuk kalimat tanya. Nomor 1. Are you a pilot? Perhatikan di sini yang ditanya adalah you. Apakah kamu seorang pilot? Di sini membutuhkan jawaban yes. Jika yes, maka diikuti dengan subjek plus to be saja. Yes, I am. Dialog yang kedua. Is she a reporter? Apakah dia seorang reporter? Perhatikan subjek yang ditanya adalah she. Di sini yang ditanya adalah she. Maka setelah yes, kalian memerlukan apa? Subjek dan to be. Subjeknya she dan to be-nya is. Maka setelah yes menjadi yes, she is. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Diingat-ingat, kalau yang ditanya adalah you, maka jawabannya adalah I. Ya. Karena subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Diingat baik-baik ya. Ini khusus jika yang tanya you, maka jawabannya I. Sedangkan di dialog kedua di sini is she. Yang ditanya adalah dia perempuan, dia. She, subjeknya she. Maka setelah yes, yang kalian perlukan adalah subjek she dan diikuti dengan to be-nya yaitu is. Ya. Perhatikan baik-baik subjek yang digunakan di dalam kalimatnya. Jika she, maka setelah yes adalah she. Diikuti to be-nya. Yes, she is. Ya, jangan lupa ya anak-anak. Nanti ketika mengerjakan soal, diperhatikan baik-baik subjek yang ditanyakan di dalam kalimat tanyanya. Dialog ketiga. Is he a policeman? No, Setelah no, berarti kalian perlukan bentuk negatif. Perhatikan subjeknya siapa di sini? He.
Maka setelah no, he diikuti dengan is dalam bentuk negative form. Berarti no, he isn't. Kalimat dialog nomor 4. Are they hungry? No. Perhatikan subjek dalam kalimat ini siapa? They. To be-nya are. Maka setelah no menjadi they aren't. Ya, diingat-ingat. Jika di sini jawabannya no, maka to be-nya adalah yang dalam bentuk negatif, ya. Perhatikan di sini kalau jawabannya no, berarti to be-nya dalam bentuk negatif. Dan sesuai dengan subjeknya. Di dialog nomor 3, subjeknya adalah he dan to be-nya is, maka setelah no ditambah dengan he isn't. Di dialog nomor 4, subjeknya adalah they dan to be-nya adalah are. Maka setelah no, they diikuti aren't. Karena di sini no. No, they aren't. Ingat-ingat, jika no, maka kalian menggunakan bentuk negatif. To be plus not ya. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Nah, baiklah, hari ini materinya sampai di sini dulu, ya. Jadi, jika belum memahami materi yang barusan Bu Ilma sampaikan, silahkan lihat lagi videonya dan pelajari baik-baik apa yang belum dipahami. Setelah itu, silahkan mengerjakan latihan soal yang Bu Ilma berikan. Baiklah, nah anak semuanya, pelajaran sampai di sini dulu. Well done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.